memang privilege itu enaknya setengah mati bro. Betul. Enak banget. Dan gue lagi menikmati privilege itu sekarang. Iya. Akan sangat bodoh dan munafik menurut gue kalau gue menolak semua privilege ini. Tapi sebetulnya the privilege and the power yang gue rasain pertama kali bukan karena gue anggota DPR, tapi karena gue direktur Persib. How do you handle your power? Semua kepemilikan pribadi harus punya fungsi sosial. Oh wow. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, jadi part ini adalah part terakhir obrolan gue dengan tetangga kita Muhammad Farhan. Nah, buat kalian yang sudah setia menonton episode Daniel Tetangga Kamu bersama dengan Farhan, well, dari episode awal sampai part ini, gue pengen ngucapin thank you so much. Mudah-mudahan semua obrolan kita, yang pastinya dengan Farhan di sini bisa menjadi inspirasi dan mungkin memberikan kalian harapan baru gitu. Khususnya di saat-saat ketika seorang Farhan menghadapi cobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kita bikin Daniel Tetangga Kamu live on stage, siapa bintang tamu yang akan kita undang? Menurut kalian, siapa bintang tamu yang akan bisa memberikan kalian inspirasi dari cerita hidupnya mereka? Please, tulis di kolom komen. Alright? Thank you so much. Alright, kita lanjut dulu nih sama Farhan. Bro, how do you handle the power? Maksudnya gini, gue tadi ya begitu gue masuk gitu ya, dan habis itu Mas Farhan bilang kayak, selamat datang di kantornya Anda di sini. This is your office. This is your Ini office. kantornya rakyat, tapi biarkan wakil yang menikmatinya. Jadi habis itu dia yang kayak bilang, iya Neil, ini semua nih kayak thank you banget udah gaji gue sebagai perwakilan di sini dan lain-lain gitu kan. Itu gue ada apa ya, satu momen yang ngeklik banget, dimana gue lagi keluar dari GBK abis lari, dan ada salah satu anggota DPR I think dengan protokoler dan ajudan-ajudannya Lari juga. naik sepeda gitu, dan abis itu pas gue lagi mau jalanin mobil gue, semuanya kayak stopnya mukanya sambil ngancem gitu, tau gak? Stop berhenti gitu. Ya kan, dan habis itu sepedanya lewat dulu baru gue jalan gitu. Gue bilang kayak, man, gue bayar gaji lo. I pay tax like crazy, right? Dan Anda baru saja menikmati hasil dari pajak Anda. Iya kan, jadi maksud gue kayak, I pay tax, begitu udah. Hey, diam kamu. Ini pajakmu, diam. Maksudnya, sorry ya, Bo, itu kejadian sering banget waktu zaman sepeda lagi rame-ramenya. Itu kan gue sepedaan belum lama lah, dari 2000. Pandemi juga, 2017. Oke. Ketika gue mulai belajar triathlon 2017, maka gue belajar sepeda. Oh iya, benar-benar. Dan asik banget dari Mas Toto Bike to Work. Dia bilang ini, gue nanya, gimana caranya gue beli sepeda? Lu datang ke toko paling bagus, lu cobain sepeda paling bagus, udah gitu, lu beli yang paling murah. Karena Dan, lu tahu, lu baru mampu segini, dan lu suatu hari akan mampu ke arah sana. Maka lu naik kelas sepeda itu, ada tingkatannya. Iya. Nah, jangan tiba-tiba langsung drag 200 juta gitu, enggak. 3 juta dulu. Iya, betul. Nah, itu tuh gue jalanin, Jadi ketika terjadi demam-demam sepeda itu kan gue seneng. Karena gue gak sendirian sepedanya. Gak cuma orang itu aja, banyak kok teman-teman baru sepedaan. Tapi mulailah keluar, gue gak bisa bilang ini penyakit ya, tapi kebiasaan lama. Latah. Kalau kita kemana-mana mesti dikawal nih, keamanan, jangan sampai nabrak, ini kejadian, nah itu. Kadang ada manfaatnya, tetapi the way they abuse the power. Itu yang gue pengen bahas sekarang ini gitu. Maksud gue ketika, pernah gue juga sih, gue jalan sama sultan itu bos. Ketika kita gini, I'm not innocent. Gue bukan as a celebrity, you know, kita pernah ngerasain itu, dan at the same time kita juga the fact that lu jual mobil-mobil lu dan abis itu simplify your life.
Dan itu yang gue lakuin. Kenapa? Karena tahun baru 2011. Oke. Lu pernah ngomongin di TV di sebuah acara lu. Daniel Mananta ngomong begini. Resolusi saya tahun depan adalah ingin menjalani hidup yang lebih sederhana. Shit, anak ini bener juga ya. No. Yes, you did. You remember saying that? I forgot. But I've said it so many times actually. Yeah. Gue ingin hidup yang lebih sederhana. Anjing, anak bener juga ya. Karena to be honest, gue sendiri juga cuma punya satu mobil. Gue gak pakai supir. Kemana-mana pakai kendaraan umum. Apalagi sekarang udah ada ojek online dan lain-lain. Kemana-mana, bahkan gue punya gue bawa helm sendiri untuk gue tinggal naik ojek online gitu. Nah, jadi so kita pernah ada di posisi yang punya power, tapi at the same time kita memutuskan untuk simplify our life. Yes. Benar. Tapi kadang-kadang ya orang-orang itu apalagi yang baru mendapatkan atau mencicipi power, they will abuse that power. Mereka sangat abusive banget. How do you handle your power ketika lu sekarang ini udah menjadi seseorang nih, udah menjadi DPR, menjadi orang penting, plat mobil lu juga berubah. Bagaimana cara lu ngehandle kuasa? Ya, itu pertanyaan yang sangat menohok ya, karena menggunakan kalimat plat nomor mobil lu juga berubah. Oke, terima kasih, that's not a compliment. Jadi gini, memang privilege itu enaknya setengah mati bro. Betul. Enak banget. Dan gue lagi menikmati privilege itu sekarang. Problemnya adalah gini. Privilege ini mesti diapain? Akan sangat bodoh dan munafik menurut gue kalau gue menolak semua privilege ini. Contohnya, gue ke New York. Waktu itu gue ada kunjungan ke beberapa negara tapi hubnya di New York. Maka selama 2 minggu istri gue nunggu di New York. Nah, gue harus lapor sama konjen New York. Karena sebagai aparatur atau pejabat negara harus lapor. Ya. Kenapa mesti lapor? Apakah untuk mendapatkan fasilitas? Itu satu, memang kemudian si konjen akan, Pak, we will assign one person, one mobil untuk lu dan keluarga lu. Oke, fine. Nah, tapi setiap kali gue pergi waktu itu ke Ekuador, terus gue ke DC, terus gue kemana gitu, bini gue selalu nolak, gue gak mau gitu. Tapi si konjennya bilang ini, ya kita ngerti, ibu gak mau, pengen bebas gitu. Tapi if something happen to you, we have to be there. Gitu. Something happen like what? As simple as dompet ketinggalan, handphone hilang. Simple itu. Sampai segawat kecelakaan lalu lintas. Sama got to be there. Kenapa? Karena lu adalah pejabat negara yang mesti dilindungi oleh negara gitu. Karena kalau sampai itu kejadian dan tidak ada petugas Kemenlu yang ada di situ, maka panjang tuh bos urusannya bos. Ya. Kasian tuh orang. Ya. Jadi akhirnya mau nggak mau bini gue ya udah ada yang nemenin deh paling nggak. Tapi gue kemana-mana pengen jalan kaki, cause I love Manhattan, dia bilang gitu. Right. Ya udah. Jadi dia kemana-mana jalan kaki, tapi selalu ada yang shadowing dari jauh. Oke. Nah, privilege itu manfaatkanlah sebaik-baiknya, tapi jangan kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang berlebihan. Ya. Contohnya sepedaan. Sepedaan, road bike itu resikonya tinggi memang. Ya. Mesti ada yang jagain. Right. Nah, kalau prinsipnya mesti ada yang jagain, bukan berarti gue sih akan memanggil 2 four-rider motor di depan, 1 Lexus di depan gue, sama di belakang bodyguard gue bentak-bentakin orang supaya orang lain minggir gitu. Right. Bukan. Buat gue, kalau emang beresiko tinggi, maka lu kumpul sama komunitas yang udah terbiasa. Ya. Gitu. Ya. Baru bener. Ya. Atau misalnya pakai mobil sirene, abis itu cuman mau ke Pacific Place gitu. Ke Asta. Enggak. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh para bapak-bapak patwal itu daripada ngawal gue. Gitu. Jadi gue sepedaan sekarang ini, gue pilih teman-teman yang emang kerjaannya jagain gue gitu. Right. Itu teman-teman kayak Hilda, Idir, you know. Ya ngejagain lo lah, maksudnya ya safety dan lain-lain, ya betul. Iya, which is wiser gitu. Iya, tapi when it comes to pekerjaan gue official, sebagai official, exactly. Ya udah terpaksa. Yuk mana? Four-rider depan ya. Oke, sikat gitu. That's good. Ya. If it's an official job gitu ya. Iya. Ya.
Tapi kalau hobi-hobi pribadi udahlah. Ya enak juga bos. Itu kan kadang-kadang kalau lagi pengen hobi pribadi pengen bandel-bandel dikit kan. Kan malu bandel-bandel depan protokoler itu kan. Karena gue yakin banget si para patwal dan protokoler ini begitu kita pulang ngomongin di antara mereka, lo tau gak si bapak tadi ngapain? Ih gede banget deh, jijik deh gue ngeliatnya. Iya dong. Dan ketika dia masuk politik, he will do exactly the same thing, this protocoler. Exactly. Dia bakal ngelakuin hal yang sama seperti apa yang si bapak ngeliat gitu. Yes. He will also abuse the power. You know, sorry to say gitu. Maksudnya that's ya akhirnya kita bukannya apa nih? Gue ngerasa ini ada sebuah apa ya? Kayak gini loh. Dan satu lagi nih. Ini cara praktis. Yang namanya privilege itu lu akan dapatkan selama lu menjabat. 5 tahun. Ya. Setelah 5 tahun, privilege itu hilang semua. You're nothing. Ya. Balik lagi. Ya kita mesti biasain diri dengan hal-hal seperti itu, bos. Wow. Ya. Kalau sekarang gue mau bepergian, contohnya mau tugas ke luar negeri. Maka ada 2-3 orang yang akan sibuk bolak-balik. Nyariin tiket, nyariin hotel. Ini. Gue cuman, jadwal saya ini, agendanya ini, mesti ketemu si ini, si ini. Ya. Tapi begitu lu selesai gitu misalnya, terus misalnya gak kepilih lagi gitu ya. Saya mau ke Bali, aduh mana ya Traveloka ya, yang tiket paling murah ya. Tiket.com. Iya kan? Terus telepon temen di Garuda, bro masih bisa bantuin gak bro? Wah gimana ya, agak susah nih bos. Soalnya ada anggota DPR masuk lu, jadi gue pinggirin gak apa-apa ya. Sialan, dulu gue yang digituin tuh. Ya kan? Ya udah gak apa-apa, ini mah sementara aja. Tapi sebetulnya the privilege and the power yang gue rasain pertama kali bukan karena gue anggota DPR, tapi karena gue direktur Persib. That was something else, man. That was something else for a different ini. Tapi gue jadi keinget sih. Maksudnya mungkin ini full circle sih. Balik lagi ketika semua kekuasaan, semua power yang lu punya, semua privilege yang lu punya, pada akhirnya itu milik Tuhan lagi. Iyalah, Tuhan mempercayakan ini semua ke lo, dan Tuhan mengizinkan lo untuk berada di sini. Dan ketika lo abuse it, yang akhirnya lo abuse hadiah dari Tuhan untuk lo gitu. Nah, yang paling rugi itu siapa? Kita lagi. Kenapa? Bukan karena nanti akan kena karma, jenazah lo melenting ke atas masuk ke sungai, kebakar meleduk-leduk gitu. Enggak, bukan itu. Azab yang akan lo rasakan adalah when everything is gone, you feel empty. Lu kehilangan and identitas. then you're trying so hard to get back. That's when you are becoming old grumpy man yang teriak-teriak, dulu itu tidak seperti ini. Dulu semua orang menghargai saya, sekarang anak muda gak ada sopan-sopannya. Saya dipunggungin, saya gak diundang. I love it, yes. Yeah. And when that happen, siapa yang paling tersiksa? Si orang tua itu. That's ugly. Ya. Jangan bos. Ya. Ketika lu tua, lu jadi orang yang emang begini aja. Makanya gue paling senang kalau datang ke rumahnya Pak Muhammad Hatta di Menteng sana, dan ditunjukkanlah bagaimana kehidupan seorang Muhammad Hatta sebelum, saat, dan sesudah jadi wakil presiden. I never thought of it. Bener juga. Go there. Gue pertama kali kesana sama siapa? Anaknya Idris Sardi. Oh Lukman. Sama Lukman Sardi datang ke sana ditunjukin. Terus you know what happened? Itu tahun 2010 gue inget banget. Lukman disuruh pakai jasnya Pak Hatta dan cocok. Oh wow. And then couple years later dia jadi Hatta di film apa ya? Di Balik 98 atau Soekarno? Apalah gue gak tau, gue di Hatta aja. Iya. Kok di Balik 98? Sorry. Iya kayaknya Soekarno yang Aryo Bayu tuh sama Hanung. Oh wow. Itu Hatta itu Ben. Ya. Dan Hatta itulah yang gue gak kenal beliau lah ya pasti ya. Tapi hanya pernah ketemu dengan Ibu Rahmi Hatta, gue pernah ketemu waktu gue kecil. Dia datang ke Bandung, gue ketemu, cium tangan doang. Terus Hatta itu orang yang sebagai seorang ekonom, seorang sosialis, dia bilang begini. Semua kepemilikan pribadi harus punya fungsi sosial. All private property has to have social function. Ya. Oh wow. Jadi contoh paling gampang apa? Gue paling gak suka orang yang naruh tulisan dilarang parkir di depan rumah.
Kalau depan pintu oke lah ngalangin. Yeah. Tapi depan rumah gitu, parkir aja nggak apa-apa. That's your private property, but then punya fungsi sosial kan. Bahwa yang memanfaatkan dan nyebelin ya itu masalah dia, bukan masalah lu. Keplak aja malu ntar. Gitu. Itu tuh buat gue itu jadi sesuatu yang merasakan bahwa ya privilege gue ini akan sangat bermanfaat, tapi gue mesti manfaatin supaya impactnya ke ribuan orang kemana-mana. Yeah, exactly. Thank you. I think we should. I know you have to go soon. And thank you so much. Ini wow, kita ini kayak roller coaster banget sih. I feel like kita ketawanya kencang. Gue tadi nahan nangisnya sekencang itu juga gitu. Dan akhirnya kita juga sama-sama, I don't know ya, kayak kita dua presenter yang just being ourselves, I think. Talking about our life and this country. We have love. Kita gue tahu juga bahwa lu punya hati untuk negara ini, gue sendiri juga punya hati untuk negara ini, dan kita melakukan porsi kita masing-masing untuk negara kita juga gitu. And with me through the spiritual journey of people, dan lu sendiri di gedung DPR. Dan tanpa lu sadari bahwa lu adalah salah satu inspirasi gue. That's crazy. Itu lu juga inspirasi gue. Yeah, you're still my idol. And thank you, man. Yes. Nanti kapan kalau gue udah bisa lari lagi, kita lari sama-sama lagi. Ayo dong. Ya, gue yang lucu yang lucunya, well, you know what? Mungkin that's a sign gitu. Kita lari di Bali 26 Juni tahun 2022. Oh my goodness, dia hafal. You're good with dates ya. I'm good with numbers. Oh, you good with numbers. Jadi pas Farhan itu dia gue telat parah. Jadi lari sendirian. Yeah. Start paling akhir. Iya, gue telat parah. Jadi gue benar-benar telatnya setengah jam kali, karena gue harus ke toilet dulu gitu. Akhirnya gue mulai lari di race tersebut. Abis itu gue bilang, gila ini kapan ya gue ketemu sama pelari yang paling terakhir gitu ya. Minimal kalau paling terakhir berarti gue udah mulai masuk tuh, udah mulai catching up. Pelari terakhir itu ada tuh, oh bapak-bapak. Gemoy, larinya gemoy. Ternyata Farhan yang gue lewatin gitu kan. Wah gila, that's so good. I feel like it's that's you inspire me even then gitu ya. Gue benar-benar ngerasa kayak you keep inspiring me, and I'm pretty sure a lot of people inspired by your story juga sih. Dan bukan melalui kayak dari sini aja, tapi dari cerita hidup lu juga. Dan I'm pretty sure di politik ini pun you will inspire more people, and thank you so much. Hidup orang bakal lebih banyak lagi berubah lagi. I'm humbled by your words because of what you're about to do, and sepak terjang lu di dunia politik. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Thank you. And, terima kasih udah mampir. Gua akan memberikan lo ini satu souvenir dari kita. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf gak bisa menyajikan apa-apa karena bulan puasa. Satu, gak apa-apa. Kedua gak ada anggaran ya. Gak usah. Yeah. Tempat lilin. Yes, tempat lilin, rumah. Ini rumah tetangga kamu. Exactly. Dari tulisannya juga official merchandise Daniel tetangga kamu ya. Ada logonya juga. Dan kita berharap banget rumah lo dan keluarga lo itu bisa menjadi pelita buat orang-orang dan tetangga-tetangga di sekitar lo gitu. Exactly. Ya, so that's it. Yeah. Okay. Dan sekarang gak harus pakai lilin. Oh iya, lilin yang listrik itu bisa juga. Oke. Gue pengen bilang thank you sekali lagi buat para tetangga kita yang udah nonton dari awal sampai habis. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Oh iya tulisannya. Yes. Apa ketemu?